Pemirsa, pernahkah Anda merasa gaji bulanan Anda habis begitu saja tanpa sempat menyisihkan dananya untuk investasi dan masa depan? Habis gajian, gaji habis, itulah topik perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya Chandra Dewi di studio Metro Manulife setelah ditemani bersama Bapak Norman Tete Lepta, Head of Business Development and Credit Life dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Pak Norman, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, yaitu Pak Samuel, di mana beliau berasa sudah kerja keras banting tulang, peras keringat, tapi saat gajian, gajinya malah langsung habis dan bahkan dia merasa tidak punya apa-apa untuk masa tuanya. Bisa diberikan tips barangkali supaya Pak Samuel tidak merasa gajinya tidak cepat habis begitu saja, Pak? Jadi memang ini juga yang sering menjadi pengalaman dari banyak orang, ya, bahwa gaji terima kemudian baru beberapa hari sudah habis. Ya, karena memang tadi kita nggak mengatur dengan baik pendapatan kita dan pengeluaran kita seperti apa. Nah, caranya adalah apa? Turunkan pengeluaran kita. Jadi kalau yang namanya tadi Pak Samuel katakan, wah gaji saya baru terima habis, gaji habis terima. Nah, berarti ada yang perlu diperbaiki. Kalau memang ternyata kebutuhan pokoknya memang cukup besar Pak pengeluaran tiap bulannya, lalu harus bagaimana dok? Iya, kalau saya terima pendapatan, jadi pendapatan itu atau gaji itu sebagai barometernya. Jadi barometernya itu di situ. Saya harus sesuaikan pengeluaran saya dengan gaji saya. Jadi jangan sampai pengeluaran saya yang saya harus minta gaji sesuaikan. Itu kebalik. Nah, caranya bagaimana? Harus disiplin. Saya harus disiplin dan harus jujur bahwa, oh iya saya telah mengeluarkan banyak hal yang tidak perlu misalnya. Keinginan saya lebih banyak, bahkan saya hutang. Kadang-kadang kalau yang kejadian seperti Pak Samuel tadi adalah pasti lebih banyak hutangnya. Sehingga uang itu habis hanya untuk bayar kartu kredit, bayar pinjaman-pinjaman konsumtif, dan lain-lain. Atau misalnya yang kredit tanpa agunan mungkin tergiur dengan, oh ini saya ditawarkan Pak, oh kemudian saya ambil. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita rem. Karena itu nanti akan mempengaruhi. Jangan lupa, kartu itu kecil, tapi itu bisa jadi masalah karena kita mungkin tidak mengatur dengan disiplin. Ya, jadi mau beli sesuatu, gampang nggak perlu bawa uang. Biasakan untuk bawa uang juga. Jadi kalau waktu bayar besar baru mikir, oh iya ya, saya bayarnya lebih besar gitu. Tapi terkadang kan juga tiba-tiba ada kebutuhan mendesak nih Pak. Di antaranya barangkali biaya kesehatan yang cukup tinggi, terus naik biaya pendidikan. Cara menyiasatinya bagaimana ya? Jadi yang saya katakan tadi, gaji saya itu saya harus siap untuk alokasikan. Misalnya contoh, jangan lupa bahwa biaya pendidikan, biaya rumah dan segala macam yang menjadi kebutuhan pokok tadi harus diutamakan. Ya, jangan keinginan yang diutamakan, tapi kebutuhan pokok itu harus diutamakan. Nah, setelah saya utamakan yang tadi, yang kebutuhan pokok, maka saya juga harus sisihkan untuk proteksi, untuk investasi, untuk biaya darurat. Itu harus saya pisahkan. Dan saya harus juga bisa alokasikan bahwa 1 bulan ke depan saya hidup misalnya dengan 30% atau 20%. Saya harus pastikan itu cukup. Karena kalau enggak, maka misalnya contoh, biasanya saya harus, tadi saya pernah katakan kalau saya pergi makan, harus di restoran. Saya untuk 1 bulan ini nggak mau makan restoran. Hanya tujuannya adalah apa? Untuk menutupi biaya-biaya yang keluar dengan cepat. Misalnya disiplin contoh, tadi itu betul. Ya, Pak, ya? Jadi harus diatur seperti itu. Ya. Oke, sebagai penutup ini Pak Norman, kirain bisa diberikan tips langkah-langkah jitu untuk Pak Samuel tadi yang bertanya ataupun juga pemirsa di rumah supaya paling tidak habis gajian gaji tidak langsung habis begitu saja. Iya, jadi yang paling utama adalah tadi Pak Samuel harus belajar untuk mendisiplinkan diri, mengatur pengeluaran yang disesuaikan dengan pendapatan kita. Jadi itu harus menjadi barometernya. Jangan buat pengeluaran sebagai barometer. Kalau itu jadi barometer berarti Anda harus menaikkan pendapatan Anda. Jadi caranya bagaimana ya? Berani untuk kerja sampingan. Yang kedua adalah lakukan yang namanya perencanaan keuangan tadi. Jadi saya harus pilah-pilah mana yang namanya biaya-biaya yang harus saya alokasikan untuk pendidikan anak, untuk biaya investasi, proteksi dan lain-lain. Itu harus juga jadi prioritas. Jangan hanya berbicara bahwa uang saya hanya pakai untuk menutupi kebutuhan saya. Habis. Ya, itu nggak ada planning namanya. Jadi harus direncanakan sedemikian rupa. Baik, Pak Norman, terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh